Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku semuanya. Alhamdulillah di malam hari ini mungkin ya, saudara-saudaraku pada nyantai ya di rumah pada malam hari ini. Ya, semoga saja sehat selalu ya. Kita malam hari ini nyantai dulu ya. Kita alhamdulillah nyantai selama libur ini, libur betul kita ya, di rumah saja guruku. Kita sambil persiapan ya, sambil berladang aja lah kerjaannya ya, sambil berkebun belakang rumah saja ya. Karena harga-harga pada mahal ini ya. Kalau untuk Kota Muara TW ini serba naik guruku ya, baik harga beras, harga minyak goreng, harga gas LPG. Wah, ini kita ngelantur ini ya. Ini karena pada naik semua. Ya, mudah-mudahan ya kita sambil bertawakal kepada Allah saja ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rezeki ya, dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, guru-guruku, apa kabar ini? Ada guruku Mas Mar yang hadir ya, meskipun satu orang ini. Ya, terasa ini dekat sholat isya lagi di sini ya. Nah, ini pokoknya apa? Waktu terus berjalan ya. Nah, tidak terasa ya waktu ini hampir berapa tahun ya? 1 tahun ya. Ini kita melakukan live ya, suka yang live ini hampir 1 tahun ya. Nah, menurut kita ya zaman sekarang ya memang jelas beda ya guruku dengan tahun-tahun yang dulu ya, karena banyak sekali kalau biasa bikin gedung apa adanya saja mungkin bisa dihuni oleh walet. Sekarang mungkin ya kalau bikin gedung tidak sesuai standar ya, ini yang menjadi kendala ya bagi para petani walet ya, karena memang walet banyak pilihan ya, banyak pilihan. Nah, beda dengan RBW yang gedung-gedung jumbo, katanya gedung-gedung produktif area sentral ya, karena memang gedung mereka liatin saja guruku ya, konstruksi gedungnya saja itu luar biasa, betonisasi ya. Kalau menurut kita itu ya nggak mungkin lah kalau orang-orang biasa ya kalau bikin gedung seperti itu. Nah, jadi paling tidak ya kita mengikuti saja ya bagaimana teknik meskipun sederhana. Nah, misalnya menggunakan bahan asbes ya, perbanyak lapisannya saja ya, dipertebal lapisannya, mau pakai kardus kah, mau pakai daun kah, yang penting bisa menyesuaikan ya kondisi RBW itu ya. Juga masalah kenyamanannya ya, baik permasalahan dinding, atap ya, itu nggak bisa disamakan. Kalau mereka misal ada yang menyatakan area sentral ya, karena memang area sentral memang bagus ya. Karena konstruksi gedungnya pun tidak sembarangan ya. Ini perlu ditanda kutip juga kita ya dalam membuat gedung ya. Kita tidak area misalnya area mana bisa membuat gedung, namun untuk sementara atau sekarang ini ya menurut kita ya minimal gedung ya harus menyesuaikan suhu kelembapan ya standar 27 28 ya, itu baik suhu kelembapan 80 lah ya, bagaimana tekniknya kita untuk bisa agar bersaing ya di RBW-nya, karena RBW itu yang penting dulu ya. Dan yang kedua ya suara. Nah, ini sholat isya, masya Allah. Nah, itu ya guruku ya. Jadi kita yang artinya kelas menengah ke bawah ya, buat gedung ya, artinya menyesuaikan saja dengan kantongnya ya, pakai bahan apa ya, lebih baik kita fair saja ya di sini. Kalau membuat gedung misalnya bahannya asbes ya, perbanyakin saja, pertebal dindingnya ya, itu saja.
supaya bisa bersaing juga dengan RBW yang produktif ya. Karena RBW produktif itu ya dari teknik konstruksi gedung yang pertama ya. Nah, mereka tidak sembarangan ya. Itu saja kadang bisa double bata guruku ya, bata merah lagi. Kalau kita ya nggak kuat kantongnya ya, kalau bikin gedung yang seperti itu. Nah, jadi kita menyesuaikan kantong kita saja ya. Ada yang sampai double batanya, ada air di tengahnya, wah luar biasa. Jadi apa, kalau bilang kita di sini itu ya tidak cukup MM-an itu ya, gedung-gedung seperti itu. Nah, kalau kita ya nggak bisa. Nah, makanya gimana caranya kita dengan uang yang bisa paling tidak kita dari gedung yang kita buat itu bisa nanti memperbaiki atau membuat gedung yang lebih bagus lagi. Oke, guruku Suparmin ya, boleh nyimak ya. Di sini kita sambil ngobrol santai saja ya, sambil mendengarkan sholat Isya ini. Nah, itu guruku ya, karena supaya tidak salah ya kita di sini dalam pembuatan gedung yang pertama guruku. Karena masih banyak saudara-saudara kita ini yang membuat gedung misalnya masih banyak distorsi atau menggunakan bahan seng ya, banyak menggunakan ventilasi ya. Ini permasalahannya menurut kita ya itu. Kalau kalau masalah panas nggak masalah sebenarnya, yang penting udara di dalam itu tidak cepat berubah ya, berubah-ubah ya, itu yang permasalahannya. Nah, jadi harus kita bagaimana suhu dan kelembapan di dalam RBW kita itu bisa dengan baik ya, jangan terlalu banyak berubah ya, itu sebenarnya. Apa mah? Ya. Allah Allah. Nah itu ya guruku, jadi kita perbaikin lah. Kalau kita kan nggak bisa ngikutin yang memang gedung-gedung jumbo, ada yang sampai 7 lantai ya, ada sekian lantai. Banyak juga yang di sini ada yang sampai 6 lantai 7 lantai juga, kalau tempat dan lokasinya tidak mendukung juga wassalam juga. Nah, jadi apalagi tekniknya juga tidak mendukung ya. Nah ini banyak juga di sini yang sakit kepala juga. Jadi ya jangan kecil hati lah kita, kalau rezeki itu dari Allah. Yang pasti kita berusaha secara semaksimal mungkin sebisa kita ya, bagaimana tadi baik permasalahan suhu dan kelembapan bisa bersaing ya, kita anu dulu lah kalau di sini disesuaikan ya, menyesuaikan dengan keadaan ya. Kalau mereka kan misalnya larnya saja menggunakan bahan bata, kita ya pakai terpal saja. Nggak usah terlalu kantong kita terlalu yang wah-wah gimana. Banyak saja gedung-gedung yang sukses ya. uh, tapi yang paling utama ya lokasi guruku ya. Kita harus cari lokasi yang betul-betul bagus ya. Nah, kalau memang gedung kita nggak bisa bersaing di daerah-daerah yang sentral atau bagaimana ya jauhin, misalnya kantongnya kan kurang ya carilah tempat-tempat yang jauh kan itu. Nah, ini supaya tidak keliru juga guru-guruku dalam membuat gedung ya. Kalau kita ya paling tidak nggak usah pakai monyetan sajalah. Nah, itu karena banyak yang dari saudara-saudara kita ini masih banyak menggunakan monyet-monyet itu ya. Monyetan, sebenarnya monyetan itu untuk manipulasi ketinggian saja guruku. Apabila di area-area yang mungkin orang lebih tinggi dari kita, supaya BW misalnya rumah orang atau bagaimana supaya dia lebih terlihat itu ya. Itu saja. Karena kita kalau membangun sampai misalnya 5 lantai atau 6 lantai kan nggak mungkin konstruksinya. Nah itu saja sebenarnya permasalahan monyet itu. Kalau memang di tempat guruku banyak tidak ada yang menghalangi, lebih baik nggak usah pakai monyet ya, pakai menara atau monyetan itu.
Itu karena menurut kita itu hanya untuk apa, untuk masalah lingkungan saja ya, keadaan RBW kita. Misalnya kita mau buat 5 lantai kan nggak mungkin konstruksinya. Nah, jadi kita buat menara saja. Nah, jadi ringan kan apa, beban yang ada itu. Nah itu aja sebenarnya. Nah, kalau tempat guru-guruku yang nggak ada halangan atau apa, yang nggak usah buat apa, pakai monyetan juga, ikut-ikutan pakai monyet ya, nggak usah ya, itu mempersulit BW. Banyak di situ kendalanya itu, kendalanya itu ya di area monyet ya. Karena itu akses ya, kadang-kadang di situ yang menghalangi BW, agak kesulitan untuk menemukan ruang inap. Lebih baik kita buat baik di tengah saja LNB-nya ya. Banyak ya yang membuat tanpa monyetan, bikin LNB di tengah. Jadi BW silahkan mau memilih, mau ke kiri mau ke kanan ya. Itu. Jadi dia bikin poin di tengah saja, nggak usah pakai monyetan ya. Jadi terserah BW itu mau pilih mau kiri mau kanan ya. Nah itu, jadi pada kita bengong-bengong ya, misalnya bikin RBW 612 ya, tengah saja, ajar saja di poin tengah. Jadi BW mau ke kiri mau ke kanan ya, itu bisa ya. Nah itu, ini cuap-cuap kita saja guruku, supaya ya dari saudara-saudara kita kan masih banyak yang apa ini, tanda kutip masih dalam kegalauan ya, memikirkan masalah keresponan atau bagaimana ya. Nah, ini yang kadang kita juga prihatin juga dengan mereka guruku. Nah, gimana supaya, karena mereka pasang suara ini ya begitu-begitu juga, pasang suara ini begitu, kalau nggak disesuaikan ya. Karena semuanya itu harus sesuai ya, balance ya. Baik suara maupun dalam hal gedungnya. Gedungnya ini yang utama ya. Nah, kebanyakan yang gedung kan dari sini ya, kita maaf saja kalau menengah ke bawah kan, kalau pembuatan gedung itu seadanya aja kadang-kadang ya. Asbes luarnya, di dalamnya cuma kardus atau gabus ya, tanpa aluminium foil. Gabusnya pun yang tipis saja. Setelah itu dalamnya kalsibut. Gedung cuma 4x8 misalnya ya. Nah, banyak lubang anginnya lagi. Waduh, ya, ini yang kadang-kadang kita suruh tutup saja lubang angin itu ya. Kalau enggak sudah dibuat di atas dekat apa, area sirip lagi. Nah, ini sudah gedungnya tambah panas jadinya ya. Nah, bukan malah tambah banyak angin itu tambah dingin mah. Udara pun bergonta-ganti ya. Liatin saja masalah nya atau masalah kotoran waletnya itu pasti cepat kering ya. Kalau cepat kering berarti kebanyakan angin ya, kebanyakan masuk angin, itu aja. Kalau nya itu atau tai apa, kotoran waletnya itu baal bilang orang sini itu ya, nggak cepat kering, nah berarti bagus ya RBW tersebut, baik dari suhu maupun kelembapannya. Nah, itu. Oke, guru-guruku, ada guru kita, kita baca ini, ada guru kita Ma'ruf AJM ya. Assalamualaikum, nyimak guru ya, silahkan guruku ya. Ada guru kita ini Buyung Saputra ya, Abdul Halim, nah Jamaluddin, alhamdulillah ya malam hari ini. Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan guruku ya. Nah, jangan lupa kita selalu di sini ya, sambil berdoa saja. Nah, semoga rezeki kita lancar-lancar saja, dan Indonesia bebas ya dari apa, virus-virus ini ya, bisa bebas, dijauhkan ya, tempat orang lain sajalah. Negara-negara lain aja ya, jangan sampai ke negara kita ini ya, kita dalam kesusahan baik dalam hal ini saja,
bahan sembako makin naik guruku ya, usaha orang banyak di PHK. Nah ini kita rasa prihatin juga ya, baik orang bekerja ya, ini yang kadang-kadang bagaimana supaya ekonomi kita ini bisa ya berjalan dengan baik lah itu ya. Dengan usaha ternak walet ini ya kita bisa berjaya. Semoga guru-guru kita ya semua berhasil ya dalam hal ternak walet. Semoga bisa mendapatkan rezeki ya buat anak istrinya ya, buat keluarga khususnya ya. Jangan sampai di sini kita agar bisa menambah kebutuhan keluarga untuk kebutuhan keluarga kita ya. Nah, apalagi sekarang ya serba mahal tadi. Ya, kita ini agak cerewet malam ini kelihatannya ya. Nah, ya ada rasa prihatin sedikit guruku ya. Itu. Jadi mendengar dari cerita-cerita guru-guru kita ya, dari chat kita. Nah, kita rasa gimana gitu ya. Masih banyak yang kalau misalnya stagnan kan masih ada harapan, bilang kita kan masih bisa gimana gitu ya yang diperbaikin. Kalau ini zong sama sekali, ini yang kadang-kadang kita juga prihatin ya. Sudah sekian tahun hasilnya nihil. Karena mau bayar orang nggak bisa kan, itu kan prihatin juga kita. Karena kadang-kadang ya karena masalah tadi ya, baik dalam hal pembayaran juga cukup mahal kata beliau ya itu. Nah, bagi orang-orang yang punya uang saja kata beliau, kadang-kadang kita rasa hati kita ya rasa nggak juga ya. Begitulah yang namanya ternak walet ya guruku. Karena yang memang zaman dulu ya memang orang-orang yang bisa saja ya. Nah kalau zaman sekarang kan hampir menyeluruh guruku. Nah kalau di desa-desa sampai ke desa sekarang mereka kan kerja dari ya kadang dari YouTube saja kan, kadang-kadang itu coba-coba. Nah itu jadi nggak sesuai akhirnya ya. Kelirunya di belakang. Ini yang kadang-kadang buat kita juga merasa merasa kurang srek juga ya. Ini kita gimana seandainya dekat ya kita bisa saja bantu-bantu. Nah, semoga kalau dia sukses ya jangan lupa itu saja. Ini ada guru kita Suparmin, ini menurut feeling guru di mana RBW yang lebih cepat perkembangannya, antara RBW pakai monyetan dibanding dengan yang tidak pakai monyetan guru. Menurut kita sebaiknya yang lebih bagus tuh tanpa monyetan saja guru. Nah dulu kita menggunakan monyetan itu untuk manipulasi keadaan lingkungan saja guruku. Karena lingkungan daerah kita di sini kebanyakan kan di daerah penduduk dulu membuat gedung. Jadi seandainya kita mau bikin sekian lantai kan nggak bisa. Nah padahal rumah-rumah orang kan banyak yang ada yang sampai 3 lantai. Jadi tinggi 4 meter kan gedung-gedung orang. Jadi kalau nggak kita naikin ya lindung ya, atau nggak terlihat RBW kita. Jadi supaya RBW kita ini terlihat ya, apalagi bukan di area yang bagus ya, area yang memang sulit, daerah penduduk yang bukan sentral ya. Nah ya ada yang namanya sentral ya, kalau sentral ya masih aman guruku. Namun di sini persaingan ya secara gedungnya saja, konstruksi gedungnya saja kita harus perkuat, baik itu dalam hal suhu kelembapannya saja kalau area sentral itu. Makanya membuat gedung di area sentral itu rata-rata nggak ada yang asbes ya, rata-rata ya beton semua ya, konstruksi beton. Kalau yang bangunan-bangunan yang
tidak bisa mengikuti, bisa saja kalau kita membuat misalnya SBS atau apa, tapi ya tadi permasalahannya apakah memahami masalah suhu kelembapan. Nah itu kadang-kadang kan cuma bisa membuatnya saja, tapi tidak bisa bagaimana cara membuat gedung itu bisa dengan bagus kan. Ini yang pemahaman di gedung kan banyak yang belum mengerti ya, cuma asal tukang saja bilang orang ya. Itu yang kebanyakan. Nah, jadi kalau orang yang memang memahami di walet ya paham konstruksi yang benar. Kalau menggunakan bahan kalsibut, menggunakan bahan spandek ya, baik seng maupun bahan asbes. Nah, jadi biar meskipun murahan tapi tidak murahan gedungnya. Artinya bisa menginapkan dengan walet dengan baik. Itu. Jadi menurut kita lebih baik nggak usah pakai monyetan Guruku Suparmin kalau nggak ada halangan ya. Itu. Buat apa? Buat monyet itu malah menurut kita ya mempersulit walet ya. Kecuali Guru Suparmin ya memang artinya RBB-nya kurang tinggi ya dari pepohonan yang ada atau dari apa ya. Kalau tidak ada halangan dan lain-lain ya lebih baik nggak usah pakai monyet ya, itu lebih cepat sebenarnya ya, karena dia dengan mudah untuk menemukan ruang inap ya, dibandingkan dengan monyetan dia harus menukik dulu ke bawah baru bisa menemukan ruang inap. Itu pun apabila paham tekniknya. Kadang-kadang ini banyak yang nggak paham teknik monyetan ya. Nah, banyak keliru di situ. Akhirnya lama baru BW itu bisa dengan baik menginap ke ruang inap ya. Ini akibat daripada permasalahan monyet kebanyakan. Ini kan kasusnya yang kita anukan sama guru-guru kita di chat kita maupun di WA kita, ini kan rata-rata permasalahannya itu. Nah, di sini kita artinya cukup prihatin juga ya sama guru-guru kita kalau mendengarkan cerita beliau kan. Jadi ya rasa gimana hati kita ya, mereka pengen sekali berusaha ya, sudah membuat gedung itu susah payah ya, perjuangannya luar biasa juga, bukan dari orang yang rata-rata dari menengah ke bawah. Beda dengan orang yang banyak duit atau banyak uang ya, wajar-wajar saja mereka masih enteng ya membuat gedung itu. Kalau kita kan memang pengen jadi penghasilan untuk tambahan ya, selain kita memang kerja swasta atau apa ya, beda dengan yang mereka pengusaha atau apa ya. Kalau bos-bos ya biasa-biasa saja, kalau masalah gedung itu nggak jadi masalah mereka ya, karena usaha mereka lebih penghasilannya besar juga ya. Hanya mereka mengalihkan usaha mereka itu saja rata-rata. Nah, bagaimana dengan guru-guru kita yang artinya dengan uang pas-pasan ya untuk membangun gedung walet itu, ini yang kadang kita prihatin juga, semangatnya luar biasa itu ya. Ini yang kita ceritakan, beda ya. Membeli bahannya pun kredit misalnya ya, gimana ini. Itu yang kadang-kadang kita rasa gimana gitu ya. Nah itu jadi oke, guruku, ada guruku Hari Iskanto. Ini ada guruku Sinarwali Gorontalo. Ya, silahkan guruku Sinarwali Gorontalo ya. Alhamdulillah bisa ikut menyimak ini. Kita sambil santai dulu ini. Ya, untuk menghibur guru-guruku ini dulu ya di FB malam hari ini. Alhamdulillah ya bisa siaran langsung malam hari ini kita di FB kita ya. Bagi yang mau menonton silahkan, yang nggak mau nontonnya silahkan ya. Kita cuma di sini menghibur saja, supaya bagaimana kita di sini ya, kalau bermanfaat diambil, kalau tidak bermanfaat dibuang, itu saja guruku. Kita saja yang memilah-milahnya atau menyaring sesuatu itu, karena semuanya itu ya ini kalamullah semua sebenarnya ya. Tidak ada daya dan kekuatan saya untuk berbicara ini sebenarnya, selain dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya. Jadi saya ini
sebagai anunya saja kalau kita bilang itu ya. Wayangnya doang ya ini. Jadi tidak ada sebenarnya kekuatan dari saya. Nah, hanya apa yang saya dapatkan baik dari pengalaman ya, itu saja sebenarnya yang saya bisa bagi-bagi agar tidak sulit untuk memahami. Mungkin guru-guruku sulit memahami gedungnya, ya kita bisa bantu, itu saja sebenarnya. Ada yang misalnya beli suara, ya kita siap begitu ya. Nah, kalau yang mau minta gratis nanti kita bilang ada saatnya kita bagi, itu saja ya. Tapi ya kita baginya berbatas guruku. Biasanya kita itu satu hari itu hari berikutnya sudah terhapus ya. Kenapa? Karena nanti kalau kebanyakan yang pakai suara kan suara tidak akan berfungsi dengan baik guruku. Itu menurut kita ya. Terserah menurut guru-guru yang lain. Kalau suara itu terlalu banyak yang pakai ya, suara yang sama dengan frekuensi yang sama kan, kalau suara kan frekuensinya sama dari kita. Dalam pembuatannya pun sama kan, ada yang pakai yang sama, menurut kita kurang efektif suara itu. Nah itu. Oke, guruku ada guru kita Ma'ruf Aji M. Kalau BW kadang menginap kadang tidak, apa penyebabnya utamanya guruku? Bisa dari suara inap ya, penyebab utama ini ya. Penyebab utama BW sulit menginap, yang pertama suara inap yang kurang teruji ya, kurang teruji. Makanya gunakanlah suara inap yang teruji guruku, atau settingnya bagaimana. Ini penyetingan suara inap pun harus tahu ya, jangan sampai ini tidak paham menyeting suara inap yang nyaman atau tidak. Nah yang kedua masalah angin ya. Ini RBW saja kalau masuk angin masuk jin guru, sama manusia. Kalau kebanyakan angin masuk jin dalam tubuh. Dari bulu. Ini. Jadi jangan kemasukan angin, jin mudah masuknya. Apalagi kalau jin korin sukanya di darah itu. Ya itu. Makanya selalu perbanyak pengisiannya saja supaya jangan terlalu bisa masuk angin. Ya, itu. Ya. Nah, makanya kontrol betul-betul guruku ya, udara itu ya. Jangan sampai kalau kelihatan itu kita bisa tes guruku. Di dalam RBW itu baik dari kelembapan dan suhunya. Ya, kalau titik tai itu misalnya guruku pakai terpal ya lantainya, itu kelihatan di tai kotorannya itu. Kalau kotoran itu cepat berdebu, cepat kering, itu tandanya terlalu banyak angin yang masuk ya. Nah di situ jadi dikurangin, jadi biar bagaimana supaya di dalam ruangan itu tetap baal, bilang orang sini itu jangan cepat kering ya. Jadi basah-basah begitu saja, itu tandanya udara itu di dalam ruangan itu tuh stabil ya, stabil. Nah, jadi menyesuaikan. Kadang kan gedung kita ada yang kecil guruku, beda dengan gedung-gedung yang besar. Ini ukuran 816, 812. Kalau gedungnya ukuran 4x6, 4x8, wah ini cepat sekali masuk angin. Ya, ini kita bisa membedakan ya. Kebanyakan yang banyak masuk angin ini kan gedung-gedung kecil, Bu. Ini apalagi penempatan dan baik masalah larnya ya, baik permasalahan poidnya. Ini juga BW sudah mau menginap tapi merasa kurang nyaman, dia akan nggak menginap juga ya. Ini yang pertama itu juga ya. Jadi ada 3 permasalahan tadi, permasalahan akses ya, permasalahan suara inap, dan juga permasalahan distorsi udara. Itu ya guruku. Jadi itu yang penyebabnya guruku ya. Jadi bisa begitu ya. Nah itu menurut kita.
Oke, ini kalau ada guruku yang mau bertanya ya silahkan ya ini. Itu ya guru kita Ma'ruf Haji M ya. Mumpung kita ini masih santai ini sebentar lagi nih. Ah, ada guru kita Antonozi, ada guru kita Iza Raihan, ada Teguh BS. Selamat malam semuanya guruku. Ada Herman Rubung ya. Ada guru kita Abiar Adrianto ya. Selamat malam semuanya guru-guruku. Nah itu ya. Jadi yang kasihan ini kan kebanyakan ya di area-area sulit guruku. Jadi sudah membangun, sudah terjadi ya. BW kita di sini memang rata-rata kan BW Goa guruku, rata-rata BW Goa. BW Goa dan bilang kita di sini itu BW apa ya? BW Alas ya. Alas ya namanya itu. Jadi agak liar sedikit guruku ya. Agak liar ya. Jadi harus betul-betul ya untuk tingkat kenyamanan RBW itu sudah berbeda karena kalau zaman tahun yang maaf saja ini guruku 5 tahun yang lewat kita tarik itu ya masih enak karena persaingannya masih belum banyak meskipun itu RBW bilang kita itu sederhana ya banyak yang sukses sederhana saja dulu itu tanpa lapisan sekalipun bisa ya. Nah, zaman sekarang cobakan saja ya kalau nggak sakit gigi yang punya itu guru. Itulah perbedaannya ya kita di sini itu ya kadang harus memahami ya, keadaan BW banyak pilihan. Nah, kalau beda kalau area-area sentral itu bilang kita beradu kekuatan gedungnya saja lagi guruku dan teknik-teknik lain itu saja ya gedung dan teknik-teknik saja yang dikuatkan. Nah beda kalau di area tunggal, area pakan, area minim populasi ya minim populasi itu maksudnya area yang jauh dari lintasan ya area yang jauh dari lintasan mau lintasan kecil pun tidak ada kelihatan ya. Nah, kita ngambilnya BW itu orang sudah ngalangin duluan. Nah, kita ini ada di belakang. Seandainya nyambangin BW itu guru orang lebih duluan. Jadi kita ini sisa. Nah, itu yang namanya minim ya. Beda dengan orang yang dekat dengan lintasannya di lintasan BW yang memang mereka sudah hampir di sini saja yang nyandangin itu sudah ratusan RBW guruku di luar sana yang menghalangin arah BW yang yang ada itu jadi nggak sempat dia mencapai ke tempat kita sudah habis duluan. Nah itu misalnya jadi harus memahami juga keadaan lingkungan ya kadang-kadang lingkungan ini yang paling luar biasa kita harus pahami. Nah kenapa kemarin kita lebih memilih di luar kota guruku karena di luar kota ini kan persaingan namun kan area BW-nya masih lumayan apalagi di areal pakan misalnya pakan sawit di mana-mana kan itu masih mudah menurut kita ya. Karena BW-nya masih lumayan ya, beda kalau memang area sulit jadi kita katakan sulit ya itu karena di sini untuk mengedukasi juga karena kadang orang mau bikin nanti kan harus berhitung 2-3 kali apakah ini untuk bermain saja atau cuma untuk gimana gitu. Kalau untuk usaha ya jangan ya. Sayang uangnya. Kalau untuk yang bilang orang untuk main-main saja ya nggak apa-apa lah ya artinya nunggunya lama memang berisi saja misalnya asal konstruksi gedungnya memadai bisa nggak bersaing gedung dia ini. Kalau gedungnya nggak bisa bersaing, meskipun bahannya bagus, bahan beton misalnya, banyak di sini yang bahan beton, yang juga gagal banyak. Beton bagus, sampai luar dalam ini pakai pelamir, namun perawatannya nggak paham.
suara yang digunakan juga bersaing, ya. Suara saja bersaing, baik dalam hal tata ruang juga bersaing. Jadi di sini ya yang kadang-kadang harus trik demi trik itu jangan kita lalai, bilang orang. Jadi kadang kita gimana memacu gedung kita itu ya banyak kerja keras lah. Nah, nanti apa lagi untuk memacu gedung saya ini, oh begini lagi. Itu tidak diam. Kalau di area-area persaingan yang minim populasi, ya beda. Yang banyak populasi itu kita biarkan saja, masih bilang kita di sini ya BW dengan baik saja perkembangannya. Nah, itu jadi harus memahami lah antara zona, bilang orang tuh zona nyaman dengan zona sakit. Itu harus tahu keadaan lokasi itu, keadaan lingkungan yang kurang mendukung ya untuk RBW. Nah itu guruku. Kadang kan dari guru-guru kita kan banyak yang terjadi atau pengen buat ya, ternyata keliru permasalahan apanya, gedungnya atau bagaimana, memahami area persaingan. Nah ini yang kadang sudah membuat begini gedungnya, waduh sudah jadi ini mau ngangkut gedungnya nggak bisa lagi. Itu guruku. Kita ngisi air dulu guruku ya. Bismillah. Itu jadi kita sambil saja, cuap-cuap saja ini guruku. Kalau ada yang mau bertanya atau gimana ya silahkan guruku ya. Atau apakah ya, kita mumpung masih santai nih, belum ini kalau untuk hama ini ada guru kita Ma'ruf Haji M. Kalau untuk hamanya guru gedung umur 1 bulan, apa yang maksudnya ini ya? Ya diamond saja guruku, atau itu bisa menggunakan regen ya. Regen campur dengan parfum ya, sedikit regen ya, campur sama parfum ya. Boleh itu ya di dinding-dinding ya, atau di lantai ya. Nah, tapi kalau untuk masalah di sirip ya jangan sampai kena sarang ya. Itu jangan sampai kena sarang. Jadi yang masih kosong-kosong saja. Itu kalau ada sarang ya jangan sampai ya. Kalau ada regennya itu. Nah, itu. Kalau diamond kan nggak masalah guruku, karena diamond kan aman ya, aman kalau diamond. Asal yang asli. Kadang kan banyak yang KW juga itu ya. Diamondnya hati-hati juga membeli bahan dites dulu lah, dites dulu di area-area void dulu ya sebelum kita mengaplikasi ke sirip ya diamond itu. Di area-area void dulu, lihat dulu gimana ini ya, mau nggak ini masuk. Takutnya nggak mau masuk ya gara-gara KW misalnya ya. Nah itu jadi bahan parfum untuk ya, nah, lebih baik aman regen ya, regen itu. Nah, gitu guru-guruku. Jadi supaya di sini pemarfuman juga harus itu guruku, apalagi gedung baru ya lebih baik pakai parfum sarang walet ya. Sarang walet asli saja guruku, beli saja yang masih banyak orang jual itu, bilang orang sini itu serpihannya saja ya, yang harga yang murah-murah bikin ya. Jadi bisa diaplikasi di gedungnya. Itu guruku. Ada guru kita Suparmin, bagaimana mendirikan RBW di dekat tempat BW liar atau BW gunung, sedangkan menurut penglihatan saya pribadi BW liar agak beda dengan BW rumahan. Betul sekali guruku. Mengenal fisik, ukuran dan warna
punggungnya. Nah, kalau BW ini sebenarnya dari fisiknya saja guruku ya. Kalau BW dari gunung ini rata-rata fisiknya lebih besar ya, lebih besar ketimbang BW rumahan guruku. Ya, karena memang faktor mungkin faktor usia juga ya. Nah, dan kalau BW-BW rumahan ini ramping ya, agak ramping dan lebih kecil ya, lebih kecil dibandingkan dengan BW-BW gunung besar itu guruku. Kalau tempat kita di sini itu kalau kita menghidupkan, waduh, ada yang besarnya ya besar betul ya. Kalau kata kita di sini itu apa jenis BW bahasa Latinnya itu ada guruku. Jadi walet ini ada beberapa jenis guruku ya. Nah, namun yang di rumahan ini ya kita anggap ya BW sudah pilihan atau BW jinak ya menurut kita sudah ya, BW jinak menurut kita. Mereka bisa dengan riuh-riuh penduduk pun tidak ada masalah. Kalau BW gunung ini kalau ada riuh-riuh sedikit mereka akan bubar ya, bubar gitu. Beda ya, kelihatan itu. Ya, sebentar saja mereka rame, kalau ada keriuhan lah di Tanu cepat terusik mereka. Beda dengan BW yang sudah terbiasa di di perkotaan atau apa ya, beda. Nah, meskipun riuh-riuh gimana mereka asik saja, seperti ya sahabat saja ya sudah dengan manusia itu. Itu ya guruku. Jadi penanganannya pun beda ya. Nah, kalau lebih baik ya kita bilang dekatkan saja RBW di area-area sungai saja, pilih guruku ya. Kalau misalnya dekat dengan gunung, pilih area sungai karena mereka cari makan tuh pasti di area-area sungai itu guruku. Tapi sungai yang agak lebih besar guruku ya. Nah, jangan juga ini sungai kecil misalnya ya. Nah, kalau sungai kecil carilah yang area kolam-kolam yang agak besar ya, area kolam atau apa rawa-rawa gitu ya. Nah, namun menyesuaikan juga konstruksi gedungnya. Jangan sampai ini konstruksi gedung juga misalnya sulit diperbesar ya. Nah, mau diperbesar pointnya disulit ya, paling tidak minimal bilang kita poin tuh 4x4 lah ya, minimal sudah itu 4x4 ya poin. Jadi agar bersaing ke depannya tidak mengecewakan ya, tidak mengecewakan. Nah, karena mengingat ke orang kalau melihat dia bagus nanti ada pesaing lebih tinggi lagi dia bikin lebih besar lagi poinnya, nah iya kecewa kitanya nanti. Nah itu mau membangunnya sudah konstruksinya udah nggak bisa gitu. Ya itu ya Guru Suparmin ya, jadi memberikan RBW itu lebih baik dekat dengan danau atau sungai ya, itu insya Allah ya tidak akan sulit untuk memanggil pertama kali itu ya, karena kita pasti mencari respon ya. Kebanyakan kan dari kita ya untuk mengetahui atau cepat atau tidaknya menginap itu kan dari respon. Nah, kalau di tengah-tengah kota seperti tempat kita ini, meskipun guruku on awal misalnya ya, nggak melihat ada respon ya. Nanti misalnya besok pas waktunya mendung-mendung saja, nah baru ada responnya. Itu pun sebentar. Nah, beda dengan area-area yang jauh ya dari persaingan. Nah, misalnya seperti kita bilang tadi area danau, area sungai ya. Setelah itu dekat dengan BW-BW gunung ya. Itu agak lebih mudah ya untuk kita direspon oleh walet ya. Apalagi kita membuatnya di atas gunung lagi ya. Di atas gunung menghadap sungai lagi. Wah. Itu yang penting teknik bangunannya yang betul dulu guruku ya, teknik bangunannya dulu. Meskipun guruku bagaimana untuk daerah yang bagus sekalipun kalau teknik bangunannya sudah keliru ya tidak bakalan dengan nyaman walet ya. Di sini memang erat sekali ya teknik bangunan
dan juga suara ya, suara yang kita pakai itu. Jadi supaya kita tidak mudah untuk menggonta-ganti suara. Kebanyakan kan dari kita karena memang ragu dengan suara itu, ganti lagi, nanti 3 bulan lagi ganti lagi, akhirnya gonta-ganti suara saja. Tapi tidak masalah kalau 3 bulan, takutnya ini hampir tiap hari gonta-ganti suara. Nah, ini akibat daripada kurang pede sama suara itu. Kan banyak begitu, melihat respon, wah kurang ini, cari yang lebih respon lagi, gonta-ganti lagi. Tadi BW yang sudah bermain malah pada kabur lagi ya. Nah, karena kita sering gonta-ganti suara. Itu makanya lebih baik ya, menurut kita pilihlah suara yang bagus, guru yang sudah teruji ya. Kalau pengen suara yang terbaru atau yang gimana ya, carilah suara dari editornya ya. Misalnya kemampuannya bisa 500 kan ada, kita bisa guruku yang harga 500 pun asal dia pesan, guru saya ini kemampuan saya 500, saya mau suara dari guru saja, insya Allah kita bantu guru yang tidak mengecewakan guru-guruku juga untuk memakai. Tinggal tekniknya saja lagi, apakah teknik di gedung. Nah kalau masalah teknik gedung itu kita tidak bisa memberikan guruku. Kenapa? Karena nanti ya itu pekerjaan teknisi ya. Nah, kalau kita bocorkan nanti ada yang membocorkan lagi, wah nanti kerjaan teknisi nanti kasihan ya. Itu bukan kita ini nganuin rezeki orang, nggak bisa juga kan guru. Nah, makanya kita sama yang lain itu kita bilang saja, nah, jangan apa kalau memang saya membantu ini tolong dijaga amanahnya. Nah, kalau saya bantu misalnya untuk masalah penataan gedung dan lain-lain, nah hanya dia kadang-kadang menyetingnya ini benar enggak. Kadang-kadang kan kita cuma menangani secara jarak jauh saja. Nah itu beda kalau kita langsung datang ke sana atau langsung ke RBW-nya kan beda gitu. Itu. Oke, ada guru kita ini yang sudah ikut juga bergabung. Ada guru kita MBK Sal, Mbak Sal. Mbak Sal ya ini ya. Assalamualaikum Pak, mau nanya Pak, gedung walet saya udah 4 tahun. Anak burung walet sering nggak pulang. Terus sarangnya baru ada 30. Itu apa penyebabnya? Ini ukuran gedungnya berapa dulu, Mbak Sal ya? Nah, di sini perlu kita pahami dulu ukuran gedung juga ya, kita harus tahu. Karena ini permasalahannya kebanyakan kadang-kadang dari segi ukuran gedung. Ya oke lah, kayak seperti yang kita bilang, zaman dulu masih oke ukuran gedung meskipun 4x6, poin 2x2 saja oke ya. Tapi zaman sekarang kalau teknik tidak kita kembangkan ya begitu-begitu saja. Karena BW tadi banyak pilihan. Inilah penyakitnya guruku, gedung-gedung kita yang kecil ya. Beda dengan gedung-gedung orang yang sudah dekat dengan RBW jumbo atau gimana ya. Ini tekniknya saja sebenarnya. Kalau gedung jumbo itu sampai bilang orang nggak berhasil, nggak bisa ngisi, itu memang tekniknya saja ya, atau rezekinya saja lagi ya. Kalau beda dengan permasalahannya dengan gedung kecil di saat sekarang ini ya, persaingan yang sangat ketat ini sangat harus kita kerja keras ya. Nah, apalagi di daerah persaingan. Kalau kita daerah jauh dari persaingan ya oke saja. Karena BW tidak ada pilihan. Ya. Nah, itu tidak ada pilihan. Kalau memang BW banyak pilihan, dia bisa milih. Ya, nanti dia respon nanti dengan suara di sini, jangan aneh itu kalau di area-area yang memang persaingan tuh. Nanti kenapa itu di tempat si anu respon, memang BW nanti ke sini, nanti ke sana, dia tertarik-tarik dengan suara itu. Ya, nanti responnya berubah-ubah. Nanti di tempat si guru si anu misalnya, oh respon di sana, nanti dia bisa berubah ke sini lagi, dia ngeresponin. Karena dia beradaptasi, nyobain semua gedung-gedung yang ada itu.
Itulah sifat walet. Jadi yang mana yang lebih nyaman, disitulah dia berkoloni. Ya, nah makanya paling sulit kita itu melawan gedung-gedung produktif. Kenapa? Gedung mereka yang produktif ini rata-rata ya sudah bagus, apalagi. Tapi kalau dia tidak melakukan dengan perbaikan, hati-hati, berkurang. Banyak di sini guruku yang awalnya panen 20 kilo, menyusut jadi 14 kilo, menyusut lagi jadi sekian kilo saja. Ada akibat daripada tidak ada apa bilang kita di sini renovasi gedung. Ini berakibat juga terhadap perkembangan BW daerah persaingan itu. Makanya harus ada renovasi gedungnya kalau gedungnya itu uh, bersaing ya. Nah ini, jadi jangan anggap bilang kita itu sebelah mata saja, wah pertantang pertenteng misalnya hasilnya. Nah tapi nggak tahu ini area persaingan. Nah, karena BW dapat memilih tempat yang lebih nyaman ya itu. Nah itu ya Mbak Sal ya, tolong kalau bisa ukuran gedungnya berapa, voidnya berapa ya, lubang terjunnya ya. Oh ini ya ada ini. Oh ukuran gedung 4x12. Wah ini ada keliru saja ini. Void berapa kali berapa Mbak Sal ini ya. Ya Pucuk Belindo ya, selamat bergabung ya. Guru kita Putra Ragil Pucuk Belindo, Pucuk Blego ya, Pucuk Blego. Mbak Sal ya, berapa ini ukuran voidnya ya, biar kita insya Allah bisa sambil di sini guru-guruku juga bisa sambil apa penyebab beliau ini ya, kalau bisa bantu ya bantu ya. Nah ini 4x4 Pak. Nah ini sudah ideal menurut kita ini Mbak Sal ya, sudah ideal semua. Nah kalau biasanya stagnan ini akibat, kalau menurut kita ini apakah suara dari guru yang guru gunakan, bagaimana ya tekniknya dalam penyetingan juga ya. Nah banyak yang dari guru-guru kita kan masih sekarang ini di area persaingan dia mematikan suara di malam hari, suara tarik ya. Nah ini kalau menurut kita kurang efektif. Kalau di daerah persaingan itu jangan mematikan suara tarik ya menurut kita. Beda ya. Kalau daerah jauh sepersaingan silahkan mematikan suara tarik ya. Karena ini gedung kita ini tidak mempunyai kekuatan aura ya. Makanya beda dengan gedung-gedung besar yang mempunyai kekuatan dari suhu kelembapan ya, yang sudah koloninya besar, mereka bisa mengambil dengan tanpa suara sekalipun bisa ya. Nah itu, tapi dia sudah punya koloni ya, sudah koloni itu. Dan cara pembangunan gedungnya pun kalau bilang kita di sini itu, kalau di dalam itu wah menggaung ya di dalam itu. Kalau ini gedung kita banyak distorsinya, menggaung juga tidak di dalam situ ya. Ya itu. Tapi kalau untuk sekarang ya paling tidak harus menggunakan suara. Kalau enggak ya harus bagaimana ya, bersaing namanya. Nah beda ya, memang sudah gedungnya memang jumbo, ukurannya jumbo, paling tinggi lagi. Ya, raksasa ya, gedung raksasa kalau kita bilang di sini itu sangat berbeda ya. Tapi tergantung lokasi juga guruku ya. Kenapa yang namanya area-area produktif itu kadang juga lokasi guruku ya. Apakah di area, kalau di area Kalimantan ini kan jauh dari laut guruku rata-rata. Ini akibat daripada kalau area sentral jauh dari laut, jauh dari tempat pakan, karena masalahnya kan pakan guruku. Nah kalau area laut kan masih banyak pakan-pakan di area-area makanan dari binatang-binatang akuatik ya. Nah itu yang bisa mereka makan, dengan area-area pakan juga ya. Tapi
Ya itu tadi permasalahannya bagaimana kita untuk mengejarnya saja sekarang ini ya. Kalau saya pribadi tidak mematikan sama sekali suara tarik itu on 24 jam guru. Ya, mau bilang orang ya di Muara TW ini maaf saja kalau yang pernah menggunakan silent ya, yang tidak menggunakan suara. KO guruku, KO. Ya. Ini kita bilangin saja KO ya. Jadi jadi jangan coba-coba untuk tidak menggunakan suara ya. KO ya, karena memang populasi tadi wilayahnya berbeda, lokasi juga berbeda. Itu mempengaruhi sekali ya. Jadi jangan samakan area tempat si guru, misalnya area mana. Kalau area Kalimantan ini kita lihat ya sudah hampir kalau orang yang punya gedung ini ya hendak mau hampir semua punya gedung menurut kita ya. Penduduk yang ada ini hampir memiliki gedung ya. Ada orang-orangnya saja yang tidak mempunyai gedung walet ya. Jadi hampir semua, jadi 80% penduduk orang Kalimantan ini rata-rata punya gedung. Ya misalnya 20% itu saja yang tidak memiliki gedung. Jadi 80% itu punya gedung. Bisa guru bayangkan berapa jumlah gedung itu banyaknya. Bisa dibayangkan itu guru-guruku. Ya. Di area Kalteng ini saja, untuk kota Muara TW ini saja, ini aduh ya sudah minim populasi. Menurut kita memang minim populasi Muara TW ini, karena tidak ada gedung yang mencapai pikulan meskipun usianya sudah 25 tahunan ya, 20 tahun 25 tahun nggak ada yang sampai pikulan ya. Cuma ada ya paling 40 kilo ya, 30 kilo, itu pun areanya jauh dari kota ya, jauh dari kota, yang ada yang 40. Nah itu area sawit ya, area sawit sana itu guruku. Jadi tidak ada yang, artinya mereka ada titik-titik tertentu ya, ada titik tempatnya, lokasinya ada. Nah, jalur-jalurnya itu ada. Kalau bilang kita nih jalur hijaunya walet itu ada ya. Nanti kalau keluar dari zona hijau walet ini ya serpihannya saja lagi ya, kepingan cuma kiloan ya, on-onan itu ya, on-onan ada yang cuma lembaran. Nah itu bersaingnya. Jadi kita apakah pilih zona hijau ya, apakah pilih zona keluar dari zona hijaunya jalur walet ya. Di sini itu ada jalur ya. Nah, ada jalur-jalurnya kalau di Kalteng itu guruku. Tempat-tempatnya ya. Ada titik-titiknya. Jadi tidak sembarangan kita untuk membuat gedung ya. Jadi harus betul-betul melihat keadaan ya. Nah, keadaan jalurnya juga. Itu ada jalur cepat, ada jalur lamban ya. Kalau area Muara TW ini ya rata-rata jalur lamban sudah ya. Karena tadi ya BW-nya hampir sulit cari makan ya. Kalau di area sini ya sawit sana saja. Cuma untuk Muara TW ini kan area-area yang bisa untuk makan mereka itu area sawit saja. Kalau jauh dari sawit ya sudah, ya siap-siap saja itu ya, lamban bisa saja berisi, namun lamban tidak sesuai target. Misalnya ada yang dari perusahaan itu kan targetnya 1 tahun itu kalau tidak bisa 1 kilo itu nggak dia bikin jadi gedung itu. Jadi Mbak Sal, ini kalau menurut kita tidak ada permasalahan di gedungnya ini. Mungkin ini permasalahannya di suara ya, atau akses ya. Akses ini guruku yang bisa menghambat BW sulit untuk kembali ya. Nah, suara dan akses ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan guruku ya. Masalah suara dan akses ya.
Itu yang penting sekali guruku, karena suara kalau tidak tahu kekuatannya juga, atau yang pernah menguji atau siapa-siapa, guruku mendapatkan jangan sembarangan menggunakan suara walet itu ya. Karena suara walet itu juga memiliki saingan ya. Kita anggap ruhnya tadi gedung itu ya, suara walet itu. Kalau kita menganggap, kalau di sini ya saya pribadi itu menganggap ruh ya, ruhnya gedung itu tanpa suara kita anggap gedung itu mati. Nah, bagaikan benda mati saja. Coba saja kalau Kota Muara Teweh ini mencoba yang tidak bisa menggunakan suara, habis itu. Kelelawar saja yang masuknya. Ya, tidak ada walet yang masuk, kelelawar yang masuk. Ya. Nah itu, jadi suara ini ruhnya ya, ruh daripada gedung itu, gedung walet itu. Jadi harus memilih suara itu yang menurut kita yang bagus lah ya. Nah, kalau bisa orang lain tuh nggak ada yang punya ya, makanya kenapa kita suruh guru-guru kita tuh pesan saja sama kita, guruku suara biar saya yang kerja untuk membuat suaranya, kan begitu. Jadi tinggal, artinya guruku tuh tinggal memakai saja. Nah kalau ada misalnya keliru, ada apa kelambatan atau apa, itu permasalahan lain saja ya. Nah itu permasalahan yang lain saja. Jadi jangan mempermasalahkan suara, karena suara sudah teruji gitu. Nah itu, jadi tinggal tekniknya saja, apakah tarik atau bagaimana ya. Nah itu saja yang harus dikuatkan, teknik-tekniknya saja lagi. Jadi suara tidak usah bengong lagi. Ini kalau guru-guruku kan masih mungkin ya masih bengong masalah suara misalnya ya. Nah itu. Nah, itu akibat dari maaf ini guruku. Kita harus kunci nih. Nah, ini banyak. Aduh ini. Oke lah. Nah itu ya Mbak Sal ya. Jadi harus mungkin suara sama akses saja ya, itu menurut kita. Coba cek masalah panasnya juga, apakah dari atap bagaimana atau dari dinding ya. Nah, juga dicek juga permasalahan suhunya, jangan terlalu banyak bergonta-ganti. Ya kalau kurang kelembapan tambahin air ya, yang dikasih bata ya, itu nggak apa-apa. Ada yang menggunakan air, ada yang menggunakan tidak menggunakan media air. Kenapa? Kadang gedungnya sudah memenuhi ya unsur kelembapan ya, itu ya menyesuaikan lah semuanya itu guruku ya. Itu ya Mbak Sal ya. Jadi suara dan akses dulu di akses maksudnya di sini, apakah tata ruang atau bagaimana, apakah Mbak Sal menggunakan tata ruang atau tidak. Nah ini juga mengakibatkan banyak yang BW itu tidak bisa dengan nyaman karena tidak ada tata ruang ya. Nah itu, jadi harus ada juga ya zona nyaman ya untuk walet. Nah itu ya. Oke, ada guru kita di sini yang sudah ikut bergabung ini. Ada guru kita Birin ya, Guru Slamet Atahir. Selamat malam guruku Slamet Atahir ya. Sudah bergabung. Ini ada Tue Gandring ya. Selamat malam guru Tue Gindring ya. Selamat malam. Ini ada guruku Tri Pujianto, ada guru kita Gasali Axel Chris ya. Ya, oke sama-sama Mbak Sal ya. Semoga nanti bisa lebih bersinergi lah untuk memahami gedungnya, agar jangan sampai nanti BW-nya pada kabur ya. Makanya liatin dulu sistem tata ruang dan juga suara yang digunakan ya. Nah, itu karena sangat penting sekali yang namanya suara ini guruku ya. Apalagi di zaman persaingan sekarang ini,
suara sudah cukup bagus-bagus ya dari guru-guru kita, editor-editor yang lain ini, maaf saja guruku, bersaing sekali. Tinggal guruku saja milih-milih suaranya lagi. Apakah menggunakan editor siapa silakan guruku, tidak ada masalah. Kita artinya di sini fair saja, dia menggunakan suara apa, yang penting di sini kita bisa berproduksi dengan baik, itu saja guru ya, karena mengingat ya persaingan suara ya. Nah itu oke, ada guru kita Tri Pujianto, maaf guru, SP King 10 apa pernah di-share? Tidak pernah kita men-share SP King 10 ya. Jadi kita tidak pernah menge-share SP King 10 itu ya, itu milik siapakah kita nggak tahu ya. Nah, bisa saja mereka bikin suara juga guruku. Jadi kita nggak pernah ya kalau mengeluarkan SP King 10 ya. Itu kalau punya kita untuk sementara ini kita di rata-rata di Kaila ya. Jadi Kaila, versi Kaila sekarang kita guruku. Jadi ada kita bikin Kaila 99, ada Kaila 999 ya, ada Kaila 900, ada Kaila 9900 ya. Ada Kaila 9090 ya, 990 gitu, sorry. Jadi kita versi Kaila untuk sementara ini ya, karena supaya membedakan, karena kan banyak guru-guruku yang lain nanya, nah Kaila apa ada SP ini kan malah bengong kan. Guru Rahman kemarin tolong satu judul saja guru dulu ya, itu masukan beliau kita terima alhamdulillah ya. Karena kalau kita banyak mengeluarkan suara nanti yang lain juga bengong ya untuk memakai, karena bisa memalsukan atau bagaimana ya, memalsukan suara itu. Jadi kita simpan anunya itu, yang tahu itu cuma kita sama owner itu saja. Nah, supaya tidak keliru ya, tidak keliru dalam memakai suara itu. Nanti kalau dia dapat dari mana-mana ketahuan ya. Nah itu karena dia ada sudah versi, atau dia membuka protek kita atau bagaimana ya. Untuk sementara ini kan kita menggunakan flash disk guru, semua suara kita protek guru ya, ini protek ya. Kita untuk sementara ini tidak nganuin secara Telegram, untuk sementara kita batasi dulu ya. Jadi untuk anunya kita batasi dulu menjual secara secara Telegram ya. Ini kita menggunakan ini dulu supaya membatasi guru. Karena kata Guru Rahman dengan mudah nanti orang mendapatkannya. Nah, betul juga ya kata beliau, karena untuk membatasi juga, karena saking banyaknya nanti dalam penggunaan suara ya. Nah, jadi ya berbagi, nanti ada kita berbagi ya, namun versi suaranya misalnya tetap bagus tapi beda karakter ya. Nah, karakter suaranya yang kita bedakan. Nah, itu ya itu karena kita membagi di sini supaya membantu guru-guru kita yang tidak bisa mendapatkan, misalnya kan ada guru-guru kita yang maaf saja tanda kutip masih ada yang menganggap cuma suara itu sebagai anu saja ya, apalah kata orang itu, sebagai cuma seperti angin saja lah bilang kita di sini, itu dia anggap itu sepele lah suara. Nah, kalau menurut kita ya tadi, suara ini mempunyai ruh. Apabila ruhnya baik ya, seperti ruh manusia juga, kalau ruhnya baik ya baik juga ya perilaku gedungnya. Nah itu itu jadi suara itu bagaikan ruh ya. Jadi kalau pengen baik gedungnya, bawa ruh yang baik ya untuk
gedungnya. Nah itu menurut kita guruku. Ya terserah bilang guru-guru yang lain apa, kita kan di sini fair-fair saja. Mengungkapkan apa ya biasa saja, yang penting yang masuk logika ya, yang masuk logika secara untuk membantu para petani walet itu memahami bahwa penting sekali suara itu, karena banyak yang cuma nyolok-nyolok doang, colok suara, akhirnya burung yang ada kabur ya. Ini yang kasihan juga ya bagi yang guru kita yang maaf saja sudah misalnya bagus awalnya kan, karena dapat dari suara dari guru si A siapa lagi, misalnya dari teman atau siapa, dapat suara colok lagi, padahal ini baru beradaptasi BW-nya. Nah akhirnya gonta-ganti suara, colok-colek, akhirnya sekian tahun cuma segitu-gitu aja itu ya. Jadi BW juga, apalagi BW zaman persaingan sekarang itu, ya menurut kita dia harus memiliki karakter ya, karakter suara, karakter gedung ya. Jadi ini sangat dimiliki sekali sekarang ini menurut kita. Jadi dari segi gedung, kenyamanan dan lain-lain itu harus menunjang semua guruku. Suara juga ya, jadi memiliki karakter. Karena kan banyak yang sudah menggunakan suara-suara jenis LG kan banyak guruku. LG sudah banyak, mendengar dari satu LG juga, mendengar yang sana Akau, ada juga Akau juga. Nah hanya kalau berbeda editornya kan, nah di sini saja lagi kekuatan dari suara itu kan, beda-beda editornya kan. Nah, meskipun suaranya sama, ada yang kemarin kita ambil dari suara guru kita yang lain, kita perbaikin. Nah, itu kan kita buat supaya dia responnya bagus. Nah, beda. Kita membuatnya itu pun berapa hari itu. Berhari-hari kita membuatnya, duduk saja. Mungkin kalau guruku bolehlah kalau mau ikut kita di sini duduk melihatnya, mungkin nggak sanggup ya. Saya itu berani 1 hari 1 malam duduk di depan komputer maupun laptop. Karena kalau saya berubah tempat duduk, nanti suara yang saya anukan itu bisa kadang-kadang bisa lupa ini sambung apa mana ini tadi tone-nya ini ya. Nah, itu kadang-kadang ya kalau kita anukan bisa nggak dikerjakan atau bagaimana lagi. Nah itu, nah, makanya lebih baik kita kadang tunggu saja sampai selesai. Nanti kalau dia bisa malas, nggak jadi suara itu. Nah itu jadi jangan dianggap mudah mencari suara yang memang menurut kita kualitas ya, kualitas. Nah itu kualitas menurut saya, itu terserah menurut guru-guruku ya, itu menurut kita pribadi, pengalaman kita. Saya kan nggak menganggap diri saya lebih baik gitu, nggak ada guru. Saya di sini hanya mengedukasi. Jadi niat saya hanya mengedukasi, tidak ada hanya niat untuk bilang orang lebih hebat, lebih apa. Karena menurut kita ada yang mengaku lebih hebat itu ya hebat dari Allah Ta'ala lagi namanya. Mendulukan Allah lagi ya. Nah itu tidak ada yang hebat ya di dunia ini, cuma kita bagaimana kita di sini saling bermanfaat ya. Ya kalau misalnya mau bagaimana ya, bantulah guru-guru kita, baik secara, kalau memang dimaharkan bilang saja dimaharkan, gak usah banyak embel-embelnya. Kalau saya pribadi gitu guru orangnya. Dijual ke guru, iya saya jual, saya bilang begitu. Saya nggak pernah yang bilang ada yang bilang orang gimana. Kalau saya beri itu saya orangnya. Jadi tidak banyak yang bilang orang itu nana nini ninu, ini nggak ada. Jadi kalau saya bilang saya maharkan, saya maharkan. Kalau ini saya beri ya sesuai lah, artinya saya kan tetap saja bersedekah ya itu. Sedekah suara ya terserah mau kata yang lain, sedekah kepada anak yatim piatu dan lain-lain. Kalau saya, menurut saya sedekah itu bagi saya tidak bisa memberikan dengan uang kepada orang lain ya, dengan suara. Nah saya, kebiasaan saya di situ. Karena kan bilang Rasulullah, orang nggak bisa dengan materi ya dengan tenaga, nggak bisa dengan tenaga dengan pikiran ya.
gimana lah caranya ya. Kalau nggak bisa juga dengan pikiran, dengan apa ya, dengan doa gitu. Itu ya, itu ya guruku. Oke, ini ada guru kita Tri Pujianto, rotasi suara edisinya berapa bulan guruku idealnya ya. Ya menurut kita paling tidak 3 bulan ya. Pengen rotasi suara itu silahkan 3 bulan ya. Nah itu kalau guruku memang sudah bilang orang sini itu enek sudah mendengar suara yang itu. Karena kan manusia tuh ada sifat yang enek apa, sudah puyeng dengar suara itu, pengen suara yang lain lagi, kan banyak orang seperti itu kan. Nah ada yang wah sudah tulai aku ini, pakai mendengar suara yang ganti lagi. Itu kan kalau orang sini itu gitu. Jadi mau diganti ya boleh 3 bulan boleh ganti, tapi kalau menurut kita buat apa gonta-ganti suara ya. Kalau saya pribadi guru, kalau memang ada suara yang sudah teruji dan masih bisa bersaing, buat apa gonta-ganti suara, dia masih bisa menghasilkan. Beda kalau dia sudah tidak bisa lagi berkembang, sudah tidak ada lagi penambahan. Nah ini yang perlu kita harus koreksi. Nah penambahannya tidak ada, malah anakan pada kabur ini. Nah apakah di sini suara inapnya kah? Nah ini harus paham, mau suara panggilnya respon aja nih. Wah ini pengaruh suara inap ini, burung kabur ini ada itu gara-gara suara inap ya, tainya kering. Nah itu jangan dianggap sebelah mata suara inap ya, itu ya bilang kita tadi. Jadi jangan sampai apa di sini salah penggunaan suara, apalagi ya, persaingan guruku. Nah ini jadi kita menganggap persaingan itu kenapa? Karena banyak yang untuk menyambangin ya. Nah beda dengan gedung-gedung yang sudah produktif ya, misalnya sudah menghasilkan 4 kilo ya, sudah umur usianya sudah jenggotan ya, wajar-wajar saja. Jenggotan maksudnya yang sudah usia, sudah isinya puluhan kilo ya, wajar. Mau suara apa saja nggak kelihatan dia berubah, tapi nanti kelihatannya berubahnya itu sudah usia 2 tahun. Nah itu dia ada perubahan kelihatan. Nah kalau di area persaingan ya. Nah beda kalau area yang menunggal atau area yang populasi minim, itu cepat sekali kelihatan guru. Awalnya misalnya 20 kilo, itu cepat sekali merosotnya itu. Nah itu area yang tunggal, bukan area yang tempat bilang kita di sini area persaingan produktif. Beda sentralnya, kalau sentral itu nggak terlalu kelihatan ya perubahannya, karena sama berisi ini, sama berisi. Nah itu sentral itu semua berisi maksudnya, itu yang sentral. Bukan di sini sentral maksudnya, tapi banyak yang nggak ada isinya, itu bukan sentral. Cuma satu gedung yang berisi, itu bukan sentral ya. Yang lainnya pada cuma lembaran, misalnya 20 lembar 30 lembar, itu bukan sentral ya. Yang satu saja misalnya isinya 20 kilo, yang lain cuma lembaran, itu bukan sentral. Nah masih kategori ya minim populasi tadi. Nah itu yang cepat sekali merosot itu ya, cepat sekali merosot. Jadi ada perubahan di area gedung tersebut tuh, dia cepat merosot. Apalagi ada yang bangun lagi. Nah itu cepat sekali, apalagi jauh daripada area pakan tadi, karena masalah makanan guru, area pakan ya. Jadi itu, wah sampai dingin air saya nih guru, sambil minum guruku, minum teh nih. Oke guruku ya, guru Tri Pujianto ya. Ada guru-guruku yang lain kah ya, silahkan ini. Kalau ada yang mau pertanyaan ya silahkan, kita sambil ngobrol ini guruku. Bagi yang nonton sepak bola silahkan ya. Yang suka nonton sepak bola antara Indonesia dengan Thailand ini,
malam ini ya. Nah itu silahkan yang mau nonton ya. Yang suka nonton sepak bola ya. Kalau kita ini apa gini-gini saja guruku ya, kerjaannya ya tidak juga terlalu suka ya, artinya tengah-tengah saja orangnya. Di tengah-tengah saja kalau masalah bola itu ya, karena kadang-kadang kita terbawa oleh apa bilang orang itu terlalu fanatik ya. Nanti jantungan lu bawaannya. Sambil makan kue nih guruku. Ya ini kue pisang goreng buatan sendiri ini guruku. Ini kemarin pisang bawaan kita dari Rahean, dari desa Rahean ya. Pisang bawaan kita ini kita goreng ya, bikin pisang keju ya, buatan sendiri. Biar hemat guruku ya, karena di Muara Tewe ini harus hidup hemat guruku ya, karena mahal sekali ya, ikan mahal ya, serba mahal di Muara Tewe. Makanya kalau itu kita harus jala ikan, jala ikan di sungai karena cukup mahal ya. Ikan di Muara Tewe itu aja ikan nila ini 1 kilonya hampir 50.000 ini ya. Sama ini ikan ayam juga. Mungkin di daerah guruku lebih murah ya. Kalau di daerah Sulawesi, daerah mana itu murah saja. Ini sambil minum guruku. Kalau Muara Tewe ini paling mahal ya. Menurut kita mahal guruku ya. Biaya hidup mahal. Muara Tewe ini. Minyak saja harganya di eceran itu 11.000 guruku. 11.000 itu di eceran itu, baik di Pertamini itu ya 11.000. Pertalite itu guruku, bisa guruku bayangkan. Kalau kita ngajar ke sana itu 2 liter, berarti sehari 22.000. Pemerintah nggak jamin itu uang minyaknya. Sebagai guru itu. Itulah ya, jadi harus ya kalau jadi guru ini ya itu karena tuntutan batin saja guruku sebenarnya ya, tuntutan batin saja itu, karena memang darah daging saya ini kan dari guru, karena bapak saya itu guru, ibu saya juga guru agama semua guruku ya, guru agama Islam. Jadi ya gimana, saya ini kelihatannya mewaris ya guru, mewaris keguruan dari orang tua saya itu saya sendiri, yang lain nggak mau ya. Itu adik-adik saya nggak mau itu guru, jadi seorang guru. Ada pertanyaan kah ini guru-guruku, biar kita bisa apa ini lagi ya. Oh ini ada guru kita Ma'ruf Haji M ya, silakan yang mau bertanya ya guruku, kita buka saja ini. RBW umur 3 bulan sebelum ada penambahan guru, SP masih respon guru, kira-kira apa penyebabnya guru? Apakah 3 bulan ini sudah cek apa belum guruku Ma'ruf Haji M ya? Dicek dulu ada yang menginap apa tidak ya. Kalau tidak ada yang menginap, coba ganti suara inapnya ya, ganti suara inapnya. Nah, apakah ini suara inapnya atau apakah tariknya? Nah, suara tarik harus ada itu guru kita Ma'ruf Haji M ya. Nah, karena kalau cuma di LNB banyak yang dulu itu nggak menggunakan tarik ya, metode dulu nggak bisa lagi zaman sekarang ya.
Dulu nggak ada tarik kelar, namanya itu nggak ada, ya. Mereka cuma panggil inap sudah. Ya. Jadi tidak ada lagi tarik kelarnya itu. Kalau zaman dulu masih awal-awal itu ya nggak ada. GW dengan mudah saja ke ruang inap itu. Kalau zaman sekarang ya itulah perbedaannya, guru. Jadi biar lebih paham ya, kadang-kadang kita di sini menerapkan misalnya pemahaman yang dulu, wah dulu nggak ada suaraan itu, cuma suara inap, suara panggil doang, sudah nggak ada tarik kelarnya, bisa saja BW, ya itu dulu. Zaman sekarang bersaing, Bu. Ya, bersaing, jadi suara tarik pun harus on 24 jam ya. On 24 jam, jangan dimatikan suara tariknya. Ini masih banyak saja menerapkan mematikan suara tarik ya. Jangan sampai keliru ya. Nah ini ya terserah ya, kalau mau ngambil mau dari guru siapa, dari kita ya gitu menurut kita. Jangan sampai mematikan suara. Kalau bisa hidup, hidup saja siang malam ya, cari tempat yang hidup siang malam. Nggak masalah ya, hidup siang malam itu. Nah, yang penting bagaimana bisa menginapkan BW saja. BW dengan suara, kalau dia suka ya dia tinggal. Kalau dia nggak suka sama suara itu pergi dia. Makanya ini bilang kita, ruhnya dari gedung itu tadi ya suara. Carilah suara yang memang bagus menurut guru-guru kita ya, yang sudah teruji. Pakai aja suara itu. Mau orang pakai suara apa saja silahkan ya. RBW ukuran 4x10 ya, poin 3x2x5. Wah ini ada polesan 6 titik yang menginap 15 ekor terpantau maghrib. Nah, ini juga permasalahan poin guruku ya. Kalau 4x10 ini kenapa tidak dibikin 3x4? Ya, 3x4 saja, bikin poinnya lurus saja. Jangan ada halangan ya, baik di depan larnya itu. Jangan sampai ada tempat pijakan-pijakan ya di depan larnya itu. Lurus saja. Jadi BW bisa dapat dengan baik ruang inap itu. Ini di atas larnya ada apa? Menurut kita di sini ada penghalang. Akhirnya suara tarik tidak terdengar dengan baik. Jangan menyulitkan BW, guruku. BW sebenarnya pengen sekali menginap di tempat kita. Kita yang menyulitkan BW. Ini. Jadi jangan salahkan BW tidak mau menginap. Kita yang menyulitkan BW. Besarkan saja guruku. Ya. Itu. Silahkan mau orang berpandangan 4x2 aja bisa ya, bisa. Kita cari kalau lebih bagus besar, kenapa bikin kecil? Ini kan RBW-nya cukup bagus, besar ini 4x10 ini. Bisa buat 4x3. Ya kenapa harus dibuat 3x25? Bisa-bisa saja. Ya, tapi harus penataan ruangan ini harus bagus ya, jangan sampai keliru. Tapi kalau bisa besar kenapa harus kecil, kan gitu. Ya, buat saja besar, biar saja ya. Nah, kalau sudah ideal ya, makanya kita kan acap kali bilang bahwa poin ya minimal 4x4 zaman sekarang. Ya lurus saja ke bawah ya, itu minimal sudah itu 4x4 itu. Kalau mau kecil bisa saja, tapi lamban, pelan, ya itu. Kalau kita ada jalan tol, kenapa harus jalan sempit? Sekarang sudah akses jalan tol semua, guruku. Hati-hati, ini perlombaan jalan tol ini sekarang. Jadi jangan sampai kalah ya bersaing RBW-nya. Itu guruku Ma'aruf Haji M ya.
Ya buat saja poinnya diperlebar. Kalau nggak bisa diperlebar ya bagaimana tekniknya, ya supaya bisa. Kadang saya sendiri pribadi guruku, kalau memang poin nggak bisa dibesarkan, saya bikin lagi poin baru. Buat apa saya paksa poin yang ada? Saya bikin saja poin baru itu 4 kali 5 kah, ya. Cuma menggunakan kayu untuk lubang terjunnya. Saya tambahin kalau masih ada tanahnya. Kalau nggak bisa ya gimana caranya? Karena kita sudah banyak uang keluar, cuma mengeluarkan uang misalnya beli alat-alat itu cuma membuang uang 5 juta, lebih baik kita buang 5 juta tapi RBW-nya sukses kan gitu. Yang penting standar dulu, idealkan dulu RBW-nya. Itu kalau dibandingkan dengan membangun, banyak orang itu setelah jadi bangunan padahal dia nggak hitung bangunan sudah buang seratusan juta. Buang 10 juta saja untuk perbaikan gedungnya malas, banyak gitu, nggak memperhitungkan untuk mengisi. Wah, seharusnya memperhitungkan itu untuk mengisinya, itu perhitungkan ke belakangnya itu, ya. Jangan di depannya saja gembira riang ngeliatin respon awal, wah banyak ini, nggak taunya nanti 3 bulan 4 bulan 1 tahun, nah baru kerasa tuh, ya. Tuh, bahwa bisa saja BWPHP doang, ya, memberi harapan palsu aja itu. Nah, ini yang banyak itu kalau nggak sesuai, makanya suara yang dipakai harus, penataan ruangan harus, ya dari awal, ya, tuh menyesuaikan. Yang penting penambahan itu. Ya kalau zaman dulu ya oke lah guruku, misalnya kita sulit cari suara. Zaman sekarang editornya nampai sama sekali aja, ya betampai sudah sekarang. Artinya bisa dia sudah nganuin apa dirinya. Tuh, berani betampai aja orang tuh kan luar biasa. Tuh, tergantung guru-guruku aja lagi, ya. Tuh. Ya itu ya, guru kita Ma'ruf AJM diperbesar ya. Buat apa kecil, ya itu saja. Kalau bisa bikin poin besar kenapa harus kecil? RBW-nya cukup bagus ini 4 kali 10 sedang. Sedang sudah ukuran itu. Yang mendekati 412 sudah itu. 4 kali 3 poinnya. Ya, bikin lurus saja, jangan ada halangan di depan larnya itu, ya. Akses ke ruang inap itu. Nah, itu. Dan jangan sampai ada celah-celah angin, ya. Itu antara sirip dengan banyak kan, dan dinding-dinding yang di celah pinggirnya ini masih ada rongga-rongga di pinggirannya itu. Itu ditutup, jangan sampai ada rongga-rongga. Liatin aja RB sukses itu nggak ada rongganya di pinggir-pinggir sirip itu, guru. Ya, itu perhatikan baik-baik itu kalau video-video RBW yang sukses-sukses itu. Itu nggak ada celah di pinggir sirip itu. Nggak ada lubang tempat cicak keluar nongol aja nggak ada itu. Keamanan BW itu kita pikirkan. Jangan ini asal jadi aja gedungnya. Nah ini yang penting asal jadi gedung jangan, ya. Kita perbaikin gedungnya bagus-bagus, ya. Ini sayang uang, kita merasa iba guruku, bukan kita merasa gimana-gimana, enggak, iba saja. Karena banyak guru-guruku yang kita kan nganggap seperti saudara saja guruku, ya, para petani walet ini. Nah itu, jadi betapa pengen suksesnya itu luar biasa. Tuh, bagi yang pengen misalnya beli suara saya layani, yang nggak beli suara pun saya layani, guru. Itu, jadi tergantung guruku saja. Tuh. Tapi saya nggak memberikan suara, itu saja. Nah,
bagi yang memang membeli ya saya layani karena memang saya menjual suara. Bagi yang pengen apa guru apa penyebab ini ya saya bilang ini RBW-nya begini-begini dibaikin, tapi tolong jangan dipublikasi, jangan kamu nanti dapat ilmu ini kamu berikan ke orang lain lagi, ya nanti apa persaingan bagi gedung kamu. Sekarang bersaing, bukan kita masalahnya pelit ya, pelit sama ilmu, tidak. Takutnya bersaing, saing teknik ya, bersaing teknik sekarang guruku. Kalau orang ada menggunakan teknik itu ya sulit nanti bersaing pas dekat dengan gedung. Misalnya saya saja misalnya mengedit gedung orang, saya sudah pernah paparkan teknik saya. Ada yang pakai itu, wah saya nggak dipakai lagi. Teknik saya ini wah kacau, ini mantul sudah ini teknik saya ini. Nah, karena sudah ada yang memakai di situ, makanya saya harus ketahui orangnya dulu. Siapa ini yang edit gedung sebelah itu siapa? Si Anu. Wah, dia pakai teknik apa ini? Saya menebak-nebak dulu ini. Tuh, nggak sembarangan saya ngedit gedung orang itu. Pesaing ini di sebelah gedung ini siapa dulu ngeditnya? Nah, itu saya harus tahu dulu. Kenapa lagi gedungnya sudah bagus, gedung kita pas kita nginstalnya pas aduh pas-pasan. Nah, itu hati-hati. Ya, jadi momok bagi kita yang ngedit anunya, ngedit RBW-nya. Ini juga permasalahan, makanya teknik ini bukannya kita pelit sama teknik, karena bersaing teknik itu wajar, kita simpan karena senjata. Nah itu seperti kita saja mau bertarung misalnya, ini bertarung teknik kita sudah ketahuan, kuncian kita sudah ketahuan orang, wah kalah kita, momok dapat orang. Bincul-bincul bilang orang dapatnya. Ilmunya sudah dapat orang. Pada bincul. Mau jurus sudah dapat orang duluan. Jurus ini dapat orang sudah bincul. Nah itulah anggaplah seperti itu. Ini ya sambil anu saja guruku. Kita ya supaya ini bukan kita pelit katanya guru Paris itu pelit, bukan kita pelit ya, soalnya ini permasalahannya tadi pas saya misalnya dipanggil orang install gedung orang, siapa dulu ini saingannya keruan ini, jangan salah-salah saya saja seperti orang gerugup geragap juga hati saya ini keruan ini bilang orang. Ya, dapat orang sudah ilmunya nih di sebelah sini. Ini gimana pas gedungnya pas-pasan lagi ya. Misalnya gedungnya SBS lagi ya. Seadanya saja gedungnya kan. Nah gedung yang dilawan ini bagus ini. Siapa nginstal ini? Bisa nggak bersaing nih? Makanya saya harus dulu. Tes-tes dulu. Kadang-kadang saya uji-uji dulu. Bisa nggak ini? Saya aja itu kadang-kadang gitu, nggak sembarangan. Artinya saya apalagi melawan bilang orang gedung yang sudah produktif itu kalau daerah sini kalau gedungnya pas-pasan sakit juga ya. Jadi tidak sembarangan gedung yang harus berlawanan itu harus bisa juga, yang paling tidak tadi permasalahan baik sirip, permasalahan baik masalah suhu kelembapan, permasalahan akses, itu semua mendukung untuk produktivitas cepat atau lambat. Setelah itu ya teknik sound system, ya teknik suara, teknik penyekatan, itu juga harus memiliki bilang orang itu kemampuan ya, supaya nanti kita tidak capek ya nggak apa-apa lah misalnya perlu tes uji dulu, uji dulu nanti kalau bisa sekatnya dirubah-rubah lagi. Ini kan capek nanti mau rubah Twitter lagi, rubah sana rubah sini, itu eksperimen namanya. Nah dibuat eksperimen jangan juga ya. Nah,
kita di sini ya, maksud kita satu kali kerja itu bisa dengan baik menghasilkan ke depannya itu. Sambil minum nih guruku. Ya, kita cuap-cuap saja ini ya. Mumpung masih saya libur ini, kalau saya sudah ini mau buat laporan lagi nih. Aduh, laporan akhir bulan lagi, buat lagi ini guru. Makanya antara kerja gedung ini, bilang orang sulit sekali jadi guru ini. Jadi waktu yang saya pengen itu, makanya saya bilang saya sama istri ini pengen pensiun saja jadi guru ini. Mau fokusnya bantu para petani walet saja untuk ngadain gedung, karena banyak gedung yang apa. Tapi apakah saya di gedung ini rezeki saya bagus apa tidak, saya kadang-kadang khawatir juga ini. Kadang ada yang mau gratis saja, gak taunya kerja gedung itu sulit ya. Nah, tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau yang memang kita pengen hasil yang bagus, kadang kan orang menganggap sebelah mata saja. Nah, setelah jadi gedung misalnya, jadi, nah itu kan sulit kalau saya waktunya ngontrol punya orang. Kalau saya fokus saja misalnya di gedung saja, nah itu. Tapi ya ini kembali ke diri saya saja nih guru. Bengong juga saya ini, apalagi di zaman sekarang ini ya. Nah, itu yang membayar saja sulit ya. Maaf ini guruku, bukan mencari yang, malah mereka mau kerja sendiri meskipun hasilnya bilang seadanya, nggak apa-apa guru, yang penting saya kerjain sendiri. Aduh, kita bilang hilang kerjaan saya. Itu kadang-kadang saya itu, karena sulit sekali. Saya malah jemput bola kadang-kadang ke lapangan sekalipun. Ayo gimana ini, saya bantu. Nggak bisa, nggak ada uangnya masih ini. Aduh, nah itu. Itu ya guruku ini, cuap-cuap kita saja ini guruku ya. Jadi saya bengong mau melepaskan diri saya tuh dari zaman dulu itu. Bengong terus. Mau pensiun aja ini sudah. Karena kan diri saya memang kuatnya ya di gedung juga guruku sebenarnya ya. Nah itu, jadi kalau kita memang buktikan di gedung kan gitu. Tapi ya pilih, kalau pengen yang punya guruku pengen bikin gedung misalnya ini, saya punya duit ini guru, pengen usaha gedung biar dirawat oleh kita ya. Nah dari awal sampai berhasil, tapi pilih lokasi dulu ya, cek dulu lokasi, jangan ini sudah jadi gedung baru ke kita ternyata lokasinya, aduh lokasinya. Nah itu yang kadang-kadang yang cerewetnya ini, sudah jadi gedungnya cara bangunnya sudah ada, aduh ya, bukan kita yang merasa apa ya, kasihan sama keadaan sudah terjadi gitu, sayang uang ya. Kita bongkar sana bongkar sini kan lagi uang lagi, bukan permasalahan tidak adanya uang lagi, bongkar sana beli ini beli itu, nggak terasa itu guru. Nah itu, rehab sana rehab sini itu uang semua. Coba kalau dari awal tidak ada lagi kita mikirin bongkar sana bongkar sini ya, sekali saja. Nah itu baru bisa ditinggalin tidur saja. Yang penting mesin jalan, tidur saja lagi. Yang penting tidak ada hama saja, hamanya yang rambut hitam itu. Ya. Nah itu yang kadang-kadang yang kita waspadai ya. Nah hama-hamanya itu. Ngeliatin gedung produktif, wah dipikirin apalagi jauh. Makanya harus safety juga, harus kuat ya untuk gedung-gedungnya itu. Tuh, kalau bisa ya supaya nggak
terlalu banyak cicak dan lain-lain, bisa itu di pinggir-pinggirnya itu guruku kasih kolam 2 meter ya, tabuk kolam, bikin kolam yang ya biar dangkal 1,5 meter gitu aja nggak apa-apa. Jadi tikus, cicak dan lain-lain nggak bisa naik ke RBW kita, dan juga rumput kan nggak bisa misalnya kan kita tabuk, bilang orang sini dibikin parit lah keliling itu 2 meter ya, dikasih ikan nila, ikan apakah yang bisa hidup kan, ikan haruan. Nah itu jadi kan aman gedungnya dari hama ya. Itu jadi sudah dirancang dari awal kalau membuat gedung, jadi tergantung yang punya gedung saja lagi kan. Nah itu kita lebih suka yang membuat gedung awal sebenarnya orang, daripada sudah jadi gedung itu kadang bongkarnya lagi itu waduh ya. Yang kita ini masalahnya yang punya, yang aduhai ya. Nah uangnya itu aduhai, mana bayar kita, mana bayar beli alat-alat lagi. Nah itu coba kalau dari awal kan tuh dia bangun gedung saja kan, kita tinggal semua matang sudah, bayar kita sudah di situ masuk kan, sudah enteng perhitungan, dan kita bisa menciut harga pun bisa kita ciut ya, bisa kita ciut. Ada dulu konsultan lain mintanya 350 juta sama kita saja, kita bilang duit sampean ada berapa, ini guru duit saya cuma ada 200, jadi kita bilang dengan ukuran sekian bisa kita ciut ya. Itu banyak. Nah itu kita memang pengen membantu sebenarnya, kita hitung ini bisa nggak, bisa saya bilang. Jadi gedungnya malah 2 lantai bata lagi. Yang awal konsultan awal itu pakai bata ringan saja 300 juta dia minta ukuran seperti itu. Itu ya alhamdulillah gedungnya luar biasa juga karena memang dari awal perancangannya. Nah itu jadi ya menyesuaikan ya guruku. Jadi kalau sama kita kan bisa kita ukur dana guru-guruku itu bisa sama kita. Jadi nggak harus misalnya ukuran 4x8 berapa dananya. Ya, kita hitung dulu bahannya apa yang dia mau. Tidak kita yang menetapkan bahan ini, enggak. Jadi kita rancang bahan sampean maunya apa, ini kita hitung. Jadi biar sama-sama, nah nanti baru kita ya ada tukar pikiran lah artinya di sini. Nah bukan artinya memberatkan sebelah pihak saja, tidak ada. Jadi saling menguntungkan ya dalam hal apa ya itu. Jadi tidak ada kekecewaan di kemudian hari. Ini malah banyak sudah dibangun, kecewa saya di belakangnya, ini jangan sampai seperti itu. Ada pertanyaankah guru-guruku ya biar kita cuap-cuap ini. Nah itu ya. Jadi kalau pengen bikin gedung ya bisa. Daripada guruku cuma bilang orang di sini akal-akalan saja. Sama kita bisa dibicarakan ya. Untuk daerah Kaltim juga boleh ya. Area Kaltim boleh kalau pengen bikin gedung ya. Nah, jadi bicarakan saja sama kita guru-guruku ya. Tuh, jadi ya saling anu sajalah bilang orang. Gimana komunikasinya supaya saling supaya di belakangnya lebih bagus gitu. Ya, area Kaltim, mau area Gorontalo juga ya, boleh. Ya, di sana biar kita bisa terbang ke sana ya. Sekarang enak mau OTW ya, bisa terbang guruku ya. Nah, itu kalau sudah
bisa PCR dan lain-lain ya, bisa terbang ya. Tuh. Ya sekian jam kan nyampai ya, bisa itu. Oh iya, silahkan guruku ya. Oke, oke, kita ini makan dulu malam ini guruku. Mungkin itu saja ya. Kalau tidak ada pertanyaan, oke, nonton bola dulu ini. Ya. Oke, guru-guruku, ya mungkin itu saja dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.